Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan malih nggih. Jadi kita teruskan bagaimana masih menceritakan. Jadi ayat Al-Qur'an itu yang buahnya itu kan menceritakan bagaimana kelakuanipun tiang-tiang Yahudi lan tiang-tiang Nasrani. Nah, kemarin kita sudah tak ulangi lagi ya. Man aslama wajhahu lillahi. Ya itu. Ini jawaban yang mudah-mudahan kita semua masuk kategori ayat ini. Man sinten mawon aslama kang pasrah bongkoan. Ya, selalu aslama yuslimu islaman. Jadi saya ulangi lagi, salima yaslimu juga islaman. Jadi kata Islam itu ada yang memberi dasar dari kata aslama. Sehingga istilah Islam itu ada yang menjelaskan ke kita sebetulnya bukan hanya diucapkan oleh Kanjeng Nabi kita ya, tetapi semenjak Nabi Ibrahim pun kata aslama itu, kata Islam itu sudah populer. Jadi sehingga nah itulah sebabnya, nah ini perlu cerita sedikit. Itulah sebabnya sekarang ada istilah agama Bahai. Agama ya kan, yang ingin menyatukan tiga agama diramu jadi satu, dari Yahudi, Nasrani dan Islam. Jadi namanya agama Bahai. Dan di kita ternyata sudah banyak pengikutnya. Karena tempo hari kan Menteri Agama juga mengucapkan selamat. Nah itu, ini kan langsung viral di kritik. Ya sama dengan kejawen. Ngapunten nggih. Kejawen itu dulunya sebetulnya mereka ingin memahami ajaran agama dari konsep tasawuf kan. Manunggaling kaulain Gusti. Ya, iling. Nah itu kan bahasa zikir. Ya, manunggaling kaula lan Gusti. Menyatunya hamba dengan zat yang maha gaib. Ya gak salah. Kalau menurut beberapa ayat Al-Quran, cuma menjadi salah itu ketika mereka beragama itu cukup iling nang Gusti Allah, syariatnya tidak dilaksanakan. Padahal dalam Islam itu syir'atan wa minhaja. Jadi di dalam ajaran Islam itu ada syir'ah, ada syariatnya. Wa minhaja, memang ada. Minhaja itu diartikan thariqah. Ya, ada metode, ada jalan untuk menjadi tak menaik derajat tangga keagamaannya itu. Karena pada hakikatnya agama itu kan sederhana, menyatukan kembali rasa hati dengan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Ana indadoni bi wa ana ma'ahu ida zakaroni. Nah kalau sudah merasa menyatu, pasrah, makanya aslan wajhahu lillahi. Nah ini kalau tidak sempurna cara menjelaskannya dan cara memahaminya, maka muncullah namanya aliran kebatinan. Kalau ngono sih inti itu agama iling tok. Nah kalau sudah iling, nah, padahal syariatnya perlu dilaksanakan. Makanya ulama-ulama membuat pernyataan ya, asyariatu bila hakikatin batilatun. Nah, wal hakikatu bila syariatin aliati latun kan itu. Jadi orang melaksanakan syariat tanpa ngerti. Artinya kalau orang makan roti mosok plastiko. Jadi syariat itu kategorinya bungkus ya. Isinya itu hakikat. Jadi bungkus karo isi itu harus
ini harus. Nah isinya menuso apa kemarin kerentek isinya menuso itu saja nih angen-angen saja nih. Jasad ini kan hanya diperbudak oleh angen-angen saja. Nah Islam ini mencoba angen-angene koyo Islamnya kados nopo mengislam udhulu fis silmi kafah itu seperti apa. Nah itu makanya pentingnya ngaji itu di situ ya supaya kita tidak jadi ada syariat, ada hakikat. Nah kalau sudah dua-duanya menyatu, nah maka jadilah kita ini masuk kepada orang yang beriman. Nah itu makanya iman itu diartikan tasdikun bil qalbi, iqraru bil lisan, wa af'alu bil arkan. Nah, jadi hati, olah hati dasar iman itu. Nah, olah hati, olah rasa, olah kerentek, olah angan-angan. Kemana olah itu harus diproyeksikan, ditujukan allazina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Hati ini difokuskan untuk bagaimana selalu ingat kepada Gusti Allah. Nah itulah makanya lahirlah ilmu yang mencoba mendesain, mempelajari secara utuh dengan namanya ilmu tasawuf. Nah, begitu juga bagaimana memahami secara utuh masalah amaliyah jasadiyah, maka muncullah namanya ilmu fikih. Nah, bagaimana menata nalar logika pikiran supaya connect antara hati dengan apa yang dikembangkan oleh jasad ini, makanya muncullah ilmu akidah. Kan itunya ke sana sebetulnya itunya apa. Nah, mengapa dalam Islam itu lahirlah beberapa macam ilmu. Nah, ilmu syariat ini maka harus bisa memfungsikan dua tujuan utama untuk garap dunia. Ikmalu lidunya kaka'ana kata isu abada. Tujuan yang kedua wa'malu li akhiratika ka'ana kata goda. Dua-duanya harus dipraktekkan bersamaan. Nah itu makanya ada syariat dunya, ya ilmu pengetahuan, teknologi, itu syariat dunya Bu. Kalau kita tidak menguasai syariat dunya ya tergilas. Nah, bisnis tidak pakai ilmu, tidak pakai teori, tidak pakai pengalaman, ya bangkrut. Nah, itu. Makanya bisnis itu paling lengkap tuh. Mulai ilmunya ya harus ngerti, teknologinya harus ngerti, juga eksperimennya dan experience-nya juga harus ngerti pengalaman. Karena bisnis itu gak bisa langsung ujuk-ujuk untung, bangkrut, untung, bangkrut, untung. Begitu juga kita masak. Nah itu kan pakai teknologi kan. Nah itu semuanya kalau dilola dengan tujuan li akhirah ada wabta kan, nanti kita kan akan ada ayat kan yang berhubungan dengan wa tansa nasibaka minadunya itu kan, jangan sampai kamunya. Itu pentingnya kita menguasai sains teknologi. Makanya dulu begitu Islam lahir, Rasulullah ditugasi pertama itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Supaya keislaman kita itu sempurna dengan dasar ilmu, yaitu makanya kan orang yang ahli ilmu dengan orang yang ibadahnya tanpa ilmu ya kan beda. Nah, makanya monggo keislaman kita disempurnakan. Nah, kalau sudah itu kita praktekkan secara baik, wa huwa muhsinun, nah, maka kita ini kategori tiang-tiang ya. Muhsin ini diartikan muwahhidun, orang yang bisa menyatukan, nyuwijiaken, mentauhidkan perilaku dunianya itu menjadi tauhid semua. Makanya jadi ibadah semua. Jadi kan kategori ibadah itu jangan hanya dipahami sholat, puasa, zakat, haji. Islam itu menyatu mulai dari keluar masuknya napas sampai di WC, ya kan, ngumpuli istri, ya kan, khidmat kepada suami, semuanya itu kan ibadah. Bahkan disetarakan dengan membunuh orang kafir barang kan. Nah itu ada istilah itu kan, itu jadi nah itu kalau ngerti itu enak enak ya. Jadi semua apa yang kita lakukan insya Allah akan bernilai ibadah.
Nah, kemudian para ulama memperluas, ada ibadah mahdoh dan ada ghairu mahdoh. Oh, ini yang inti dan in essence. Wah, baru bahasanya. Dan ini yang ada yang substantif. Oh, ini yang bersifat aksesorik. Oh, ini yang inti, ini yang bersifat casing. Nah, semua itunya harus menyatu, nggak bisa. Makanya syariat dan hakikat itu dohiruhu syariatun wa batinuhu haqiqatun, dalam istilah tasawuf seperti itu. Jadi amaliyah Islam itu dohiruhu syariatun, dohirnya perilaku-perilaku yang dipraktekkan oleh jasad. Makanya kemarin kan saya sudah bisa memberikan ada tiga terminal: hati, jasad, dan pikiran kan itu. Kalau itu semua sudah muwahidah, menyatu dan fokus semuanya pada Gusti Allah, falahu mongko iku tetep ing atase man aslama, hu-nya kembali kepada man aslama wajahu lillah. Itu kalau sudah fokus, makanya kan ada istilah lillah, billah, minallah, ilallah kan itu. Minallahi billahi wa ilallah. Ya, makanya kan ada ayat fafiru ilallah. Untuk memahami kata fafiru ilallah saja kan ada memberikan simbol untuk jamaah wahidiyah kan itu. Ada di Jawa Timur itu ada pengamal sholawat wahidiyah yang asalnya dari Kediri sana. Sehingga jadi itu yang bersifat batin. Dohirnya ya nyambut damel Bu, pun ngantos kita. Makanya kalau panjenengan mirsani umat-umat Islam dahulu mulai zaman Rasul ngantos jam jayanya umat Islam, mereka adalah kreatif, inovatif, terampil. Gak ada yang nganggur itu. Karena nganggur itu dianggap zalim terhadap anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zaman saya mondok tahun 70-an itu Bu, prinsipnya santri dulu itu gak oleh mikir pingin jadi pegawai negeri, tapi dilatih untuk kreatif, ya. Dilatih macul, bertani, perikanan itu, berkolam, ya, oleh kiai itu dulu. Saya diajak macul untuk gali sawah untuk bikin kolam. Nah, sampai sekarang masih ada kolamnya. Nah, kebetulan kiainya di keluarga masalahnya, jadi kolamnya ada, sawah, bertani. Makanya saya ini gak gengsi Bu urusan permaculan itu, macam ngaritan itu. Ya, makanya tangan saya itu besar, karena tangan macul, kalau tangan ngarit tuh gak halus-halus kayak orang kantoran. Walaupun sekarang aritnya kadang-kadang wujudnya kados ngeten niki Bu aritnya itu. Kalau sien, makanya jenis-jenis arit saya masih hafal. Oh, ini untuk golek suket, nah ini untuk babat ini. Nah, damen, ngetes damen Bu nggih. Ya. Makanya apa? Karena kiai-kiai dulu itu punya prinsip amalu rojuli biadihi. Jadi kreatif, makanya dagang. Kalau ini kan rada ngerti juga dagang, karena kayak cilik itu dilatih untuk ngider. Saya tuh pernah ngider, jangan dikira saya nggak pernah ngider dodolan yang disunggi di kepala ini. Nah, itu, iya. Dodolan kadang-kadang pernah juga dodolan rebus telo, rebus pisang, dan laku, laris ya. Nggak pernah nggak habis, alhamdulillah. Makanya kalau sekarang rada belantik sapi, karena orang tua saya dulu belantik sapi Bu, jadi tahu bagaimana rego sapi, rego kambing. Nah, itu, dan lama itu berapa tahun itu SD naik ngoten. Nah, itu kreatif, terampil, gak ngowoh, gak angan-angan. Makanya saya sekarang ke mahasiswa itu melatih kamu jangan berpikir kuliah untuk kerja dengan siapa. Kalau bisa itu kamu lulus bekerja mengerjakan siapa. Nah, kalau kamu bekerja dengan siapa berarti kamu jadi pegawai. Tapi kalau kamu mengerjakan siapa kamu jadi bos.
Tapi berat memang kalau jadi bos itu kan. Nah, ya antara latihan untuk kopral dan latihan untuk jenderal kan bedo iku niku nggih. Sekolahnya bedo. Nah, sekarang jenengan punya anak itu punya antak level kopral apa level jenderal ngoten. Nggih. Jangan sampai jenderal level kopral atau kopral berlaga jenderal. Nah, itu hati-hati. Makanya harus ini ibu-ibu supaya melatih kepada anak. Nah, berat. Wa huwa muhsinunnya. Sehingga ketika kita bisa mempraktekkan seperti itu, falahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Teger hidup ini, tidak lembek, tidak ngeresulo, tidak sakit apa, tidak. Nah, itu. Falahu mangka itu tetep ing atas siman aslama wajole ajruhu utawi ganjaran pahala untuk si man aslama, hu-nya kembali kepada si man aslama. Dari siapa ajrun itu? Inda rabbihi, saking ngersanipun Gusti Allah, saking ngersanipun pangeranipun si man aslama wajhahu lillahi. Apa wujudnya dari ajrun? Ay sawabu amalihi, yaitu ganjaran pahala dari perbuatan yang dilakukan oleh siman aslama. Apa wujud nyatanya? Al jannatu utawi kebahagiaan, iku kebahagiaan. Kalau sawabu jadikan mubtadanya, maka al jannatu khobar dari sawab. Ini tafsirannya kados ngoten. Jadi ora apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kalau ada geraknya. Jadi kalau urusan dunia itu urusan gerak, Bu. Owah usike. Nah, urusan itu ceritanya. Makanya nah sekarang ini anak-anak kita dimanjakan itu. Ya, terutama yang dari desa. Kadang-kadang sawahnya didol kayak sekolah, mari sekolah orang ngerbalik nang desa orang gelem malih macul. Banyak itu. Makanya di tempat saya sekarang sudah banyak sawah-sawah itu yang nganggur, Bu. Yang enggak diopeni. Kadang-kadang saya sedih juga itu dianggurkan. Karena lebih cenderung anak, makanya sekarang ini gerakan dari Bank Indonesia, wah ini menyarankan kalau ingin mendanai pinjam itu hanya untuk orang-orang yang mau kreatif katanya. Nah, ya, saya tempo hari diajak diskusi jadi makanya sekarang ini banyak yayasan-yayasan di kota itu mempunyai usaha-usaha di desa. Termasuk yatim mandiri ini. Kalau jenengan ke Jambangan, Jambangan itu Karah kok ya, Karah itu ada yayasan yatim mandiri. Nah, dia punya usaha jamur di daerah Sragen. Bahkan sekarang itu mau mengembangkan di Jombang. Ya, ada lembaga manajemen infak itu punya bisnis pengembangan sapi, kambing, itu di daerah Magetan. Nah, makanya kan ada orang Magetan di sini. Ya. Saya juga kadang-kadang iri, yayasan kita kira-kira besok mau mengembangkan apa. Nah, itu monggo dipikirkan bareng-bareng. Nah, kalau Bapak dan Ibu kepingin jualan, ini kita siapkan lagi sekarang renov kios. Ya, pinggir jalan itu ternyata yang paling bermanfaat itu buka kios. Ya. Nah, nanti pondoknya maunya ke sebelah sini, ya, nanti ke sana itu untuk bisnis saja. Nanti dari kios mungkin jadi setain bangunannya mau karah ruko-ruko. Nah, saya berharap jejer sana nanti jadi ruko. Nah, sebelah sini jadi pendidikan, sini tempat ibadah. Jadi ashabul yamin dengan ashabul simalnya sama-sama untuk mengantarkan kita selamat di akhirat. Ikmalu lidunya kakak anak kata isu abadanya menghadap ke jalan, maka mudah-mudahan koperasi panjenengan sehat ya dan berkah. Mudah-mudahan, alhamdulillah saya juga anggotanya, Bu. Jadi anggota koperasi. Ya, mudah-mudahan ya, walaupun jatuh bangun itu biasa. Jangan bosen dan jangan kapok kalau usaha itu jatuh bangun. Wong saya ngurusi koperasi UIN itu dulu
dimodali oleh hutang, Bu. Masa koperasi punya utang? Itu 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang nggak ada yang mau ganti jadi ketua. Jadi saya sudah 10 tahun jadi ketua koperasi itu. Ya itu. Bahkan sampai bosen, ya alhamdulillah. Nah di masa pandemi ini setting usahanya, waduh ini babak belur ini. Walaupun tetap alhamdulillah masih mencatatkan keuntungan dengan apa? Dengan teknologi online itu ternyata bisa melayani. Ya, itu. Koperasi itu memang saya sangat senang itu koperasi. Karena apa? Usaha yang bisa memberi kesejahteraan bersama itu koperasi. Makanya kalau yang belum jadi anggota Bu. Insya Allah. Perkara pernah urugi itu biasa. Jadi jangan sampai merasa apa? Merasa apalagi putus asa. Nah tinggal bagaimana apa? Saya senang itu bapak-bapak punya inisiatif koperasi. Ya tinggal bagaimana nanti mengembangkannya. Nah kalau tempatnya lebih keren lagi di depan ya mungkin jadi, makanya doakan saja. Gambar untuk merubah kerennya itu sudah ada sebetulnya. Izin bangunannya untuk merubah kerennya sudah ada. Dananya yang belum ada. Nah kita prioritaskan untuk masjid dulu. Ya mudah-mudahan aja kalau koperasinya berkembang baik ya tempatnya juga semakin keren. Masuk kalah karo Indomaret karo Alfamaret. Nah, kita dikepung oleh Indomaret dengan Alfamaret ya. Alfa Juninya kapan? Mei-nya Maret. Maret itu kan pasar ya. Waktunya itu Bu, itu supaya apa? Supaya ada kemandirian. Kita melatih kemandirian supaya al yadul ulya khairun min jadi supla. Orang jadi pemberi itu lebih istimewa dari orang yang hanya sekedar penerima. Apalagi saya senang itu Ustaz Nasir kalau ngimami masjid itu maghrib selalu membaca salah satu bacaan setelah Fatihahnya itu surat Al-Munafikun ayat 10. Saya senang itu mendengarkannya tuh kan, situ ada kata-kata Pak Asaddaq wa aku minas solihin kan itu Al-Munafikun ayat 10. Nah itu gambarannya kalau orang mati ora gowo amal opo-opo yang ada ngersulo. Setelah ngersulo dia request, duh Gusti panjenengan kula balekaken malon sedilo mawon sedilo itu saya sebentar leres sebentar saja. Awakmu opo kok pengen balik sedilo itu ana opo? Pak sedekah kula kepingin ngaweki sedekah. Wis kapok saiki kan. Senang itu, makanya monggo sedekah nggih Bu. Nah, walaupun semampunya memang senang itu kalau dengar waduh ya Pak sedekah aku minas solihin. Insyaallah kalau orang yang rajin sedekah itu aku minas solihin. Bukan hanya muhsin, tapi tiang saleh, tiang soleh. Minimal ya kalau tidak sedekah dengan harta ya sedekah dengan perbuatan. Nah kalau setelah itu bagaimana lagi? Wala khaufun lan ora ono tuno ya wedi. Khauf itu wedi. Menurut para mufasir khauf itu urusan dunia ya, gak wedi melarat. Ada pernyataan Haji Agus Salim ya. Panjenengan coba padosi di riwayat hidupnya Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim walaupun tokoh hebat, pernah jadi menteri luar negeri semacam-macam, nah hidupnya itu ternyata rumahnya dari ngontrak ke ngontrak. Ketika ditanya orang dari ngontrak ke ngontrak itu bukan berarti orang miskin. Saya bukan karena miskin. Karena miskin itu karena apa? Karena sikap mental katanya. Waduh hebat. Makanya lahirlah tokoh-tokoh juga kan dari Kiai Agus Salim lahirlah namanya Pak Emil Salim. Nah, itu. Ada coba rajin-rajin lah, terutama putra-putra jenengan Bu, upayakan membaca memoir tokoh-tokoh besar. Ya. Saya tuh sediakan untuk makanya kalau anak saya wajib itu tak wajibkan baca riwayat hidup tokoh-tokoh besar. Karena katanya Rasulullah tasabbahu bil adim
Painat tasyabaha bil adim falahun. Kamu itu coba nirulah hidup cara-cara orang besar, katanya. Bagaimana orang yang berjasa. Karena sesungguhnya kalau kamu bisa niru bagaimana mindset cara orang-orang yang berjasa itu, falahun, maka hidupmu akan selalu bahagia, akan ada mimpi-mimpi besar. Nah, itu. Makanya dulu itu ada teori ngenger. Banyak orang-orang sukses itu gara-gara ngenger dengan orang-orang besar. Bung Karno ngenger dengan siapa? Cokro Aminoto, kan itu. Ngenger sedaya itu. Pak Idham Khalid itu ngenger dengan ayahnya Gus Dur, Yai Wahid Hasyim, itu mulai dari SMP, nyuci pakaiannya, nyuci piring, nyuci segalanya itu. Akhirnya menjadi tokoh besar Pak Idham. Itu sekelas Pak Idham Khalid. Jadi anak-anak kita jangan gengsi disuruh ngenger dengan orang-orang besar itu. Ngenger itu penting, yaitu itu supaya wala khaufun lan ora ono khawatir, ora ono takut. Itu urusan dunia itu. Itu betul itu. Saya ingat betul itu bagaimana Yai Agus Salim itu. Makanya dulu itu banyak tokoh-tokoh kayak Muhammad Hatta itu. Pernah suatu ketika Muhammad Hatta itu kan bayar listrik rumahnya aja tidak mampu. Akhirnya di Jakarta tuh ada 2 tokoh yang oleh Pemprov DKI dibebaskan. Siapa? Yang satu Muhammad Hatta, yang kedua Ali Sadikin. Nah, itu. Jadi Muhammad sampai mantunya itu ini betul-betul getun. Ternyata wakil presiden kita pertama itu ya Muhammad Hatta kepingin tuku sepatu merek Belly. Dia hanya ada di dalam catatan, angan-angannya itu loh. Ya pantas saya. Nah ternyata catatannya itu terbaca oleh Sri Edi Suwasono. Nah Sri Edi Suwasono itu mantunya Pak Hatta kan, suaminya Bu Mutia Hatta. Seandainya catatan itu dia tahu ketika Pak Hatta masih ada, caranya Pak Edi Suwasono, mesti saya akan membelikan beliau. Tapi karena tahunya catatan itu setelah beliau wafat, jadi tokoh-tokoh besar itu ya urusan ya itu. Contohnya seperti itu. Nah kalau sikap seperti itu dalam bahasa tasawuf namanya wirai, waro ya, sikap hati-hati di dalam menguasai kepada keinginan untuk menikmati dunia, bukan dia tidak mampu. Bayangkan itu khaufun ya, wala hum yahzanun, wala lan ora ono hum iku ing atas sesi. Nah ini awalnya itu man seseorang, tetapi untuk jaminan bahwa orang siapapun, nah makanya man ini ada yang matikan baik mufrad maupun jama'. Makanya ketika di sini alaihim mestinya kembalinya kepada man aslama kan itu. Walahum lan ora ono hum itu utawi wong kan aslama wajahulillah yahzanun itu di akhirat. Mereka tegar masuk mati itu tegar. Tegar. Jadi mati itu gak ditakuti. Nah, ya itu. Karena bagaimanapun mereka sudah punya jaminan kalau mati pun tetap akan selamat, akan bahagia. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada susah menghadapi akhirat, menghadapi mati itu. Makanya kan panjenengan pirsani tiang-tiang ingkang saya itu mesti wajahnya ketika ujung namanya sakaratul maut tidak pernah menampakkan susah, tidak pernah menampakkan sedih. Bahkan Pak Saminggu saat durunge wafat itu beliau sudah pamitan saja nih itu. Sebab apa? Dia sudah di mokonon menurut suatu kitab kematian. Nah, ada kitabnya. Jadi para ulama pernah membuat ini sajane. Orang mau meninggal dunia itu 40 hari sebelumnya itu sudah diberi isyarat ya, bahwa dia itu apalagi gambarannya dia akan dihadapkan kepada wujuhun
nadira ila rabbi nadira bimak adisidkin inda malikin muktadirin. Dia sudah digambarkan oleh Gusti Allah itu awamu arep balik dan akan memasuki suatu tempat yang sangat indah ya. Saking indahnya, saking enaknya sehingga kamu itu betul-betul ya. Makanya monggo persiapan mati ini. Jadi wala khauf itu kaitannya dengan takut urusan dunia, huznun itu kaitannya takut dengan urusan akhirat. Ngoten seriusan nggih. Ngapunten ini bukan berarti tausiah, juga ini termasuk untuk diri saya sendiri. Ya apa caranya kita betul-betul aslama itu utuh penuh. Utuhnya itu apa? Lahiriah kita juga ditoto sesuai dengan tuntunan agama. Kerenteg angen-angen, kemudian pun ngantos panjenengan hiatul wahmi itu dibiarkan berkeliaran. Angen-angen hiatul wahmi itu angen-angen ngene-ngene kan kita kadang-kadang berangen-angen. Tamani ya mengangen-angen sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalau ibu-ibu mau ya apa ya kalau jadi artis, wong sudah usia 60 tahun mimpi mikir jadi artis itu gimana ya semenjak usia TK itu mikir jadi artis nggih. Usia 60 tahun mikir jadi artis, ingin muda lagi ya kalau di atas 50 itu ya siap-siapnya itu apa tuh ngoten nggih. Waqalatil yahudu. Nah ini setelah dijelaskan kados ngoten mawon, ini kan ayat man aslamu wajhulillah itu kaitannya dengan hiburan lah kepada Rasulullah di saat Rasulullah itu berhadapan dengan Yahudi kemarin itu kan dia berbantah-bantahan itu. Nah sekarang berbantah-bantahan lagi waqalat lan ngucap. Ini pun ngantos ngendiko ini artinya. Karena apa? Karena yang ngucap ini pailnya siapa? Al Yahudu, orang-orang Yahudi. Laisat ora ono sopo anasoro orang nasoro ala syai'i ing atase suwiji-wiji. Nah di sini kan sama juga ini. Kalau kemarin itu layadhul jannah ilal yahud waldul jannah ilal nasoro berbantah-bantahannya itu nggak mungkin lah orang ya Nasrani masuk surga ya. Nah, itu kan ngenyek juga sebetulnya kepada orang Islam. Aku loh calon penghuni surga. Nah nggak boleh. Makanya kita ini Bu, kenapa habis sholat astagfirullahaladzim ya, karena apa? Supaya panjenengan mantuni ibadah itu tidak menunjukkan keangkuhan. Nah, ya, sebab biasanya sumuci seolah-olah awak iki sing paling bener dhewe, sing paling resik dhewe, sing paling akeh dhewe ibadah itu boten ngantos kados ngoten niku. Nah, karena apa? Kategori kena ngoten niku namanya ujub. Kemudian kita mamer-mamer no iki lho aku mari saka masjid iki lho aku mari saka. Hanya boleh ria itu urusan zakat wajib. Memang ada hadisnya itu. Selain zakat wajib itu gak boleh kita itu menampakkan kalau kita ini orang yang ahli ibadah. Makanya kan habis sholat astagfirullahaladzim. Awal sholat kita sudah membuat pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati du Gusti sholat kula niki wa nusuki lan segala amal ibadah kula niki wa mahyaya lan urip kula niki wa mamati lan mati kula niki. Nah urip mati kita kan enggak punya kuasa. Ayo sinten sing duwe kuasa umur? Umur itu walaupun panjenengan punya ayah punya ibu, urusan umur bukan urusan ayah dan urusan ibu, nggih. Nah, urusan umur itu urusan wewenangnya pun Gusti Allah. Nah kalau panjenengan pun akrab karo Gusti Allah, pun menyatu kali Gusti Allah, pun nurut karepe Gusti Allah enak. Nah itu. Makanya penyakit corona ini penyakit meniru logika anjing
ya helder atau anjing pelacak. Ketika jenengan dikejar-kejar anjing, kejarnya teman saya, ya anjing kalau ingin nurut jangan sampean lari, kalau lari ya tambah dikejar, ya marani sing duwe kan ngoten, kandhani sing duwe, mas anjing sampean niku lho sing sing bisa menggigit sing helder itu ngejar-ngejar aku, saya ki kerangkengen. Nah, ini sekarang kapan Gusti Allah mengkerangkeng kok corona, kan itu aja. Makanya kita ini alhamdulillah jamaah Masjid Kebonsari, dan insya Allah yang rajin jamaah itu sehat. Perkara pernah terpapar alhamdulillah sebagai sarana imun. Nah, karena ternyata kemarin saya mendengarkan SS imun yang terbaik dari sekian sarana untuk bisa kita membuat imun, ternyata imun yang pernah terpapar menurut SS loh ya, yang menceritakan itu ahli imunologi dari UNER ya itu. Nah, jadi vaksin saja itu masih rawan terpapar. Makanya hati-hati Bu, pun rumongso sampun vaksin ya. Memang kita sudah 2 kali semua ya, insya Allah nggih, pun 2 kali sedaya nggih. Bahkan sekarang ini ada vaksin booster, vaksin yang ketiga. Untuk nakes ini sudah ada vaksin booster istilahnya itu, cuman jenisnya beda, dari RCT, Sibotak. Nah kalau yang untuk booster itu katanya Moderna, dan sudah mulai itu untuk nakes ini ya, karena tahunya dari anak saya, karena anak saya kebetulan salah satu jadi nakes juga di RS Jombang Kesehatan, dan di Malang sudah diawali oleh teman-teman di tempatnya di Unisma, kemarin juga di UIN. Nah sekarang perguruan tinggi juga dijadikan mitra untuk tusuk vaksin. Nah, saya untungnya itu lebih dulu ya, sehingga ya alhamdulillah ya. Nah yang terpapar itu ternyata itu imun yang paling jitu ya. Karena apa? Karena virusnya sudah berakrabria dengan yang sudah terpapar, jadi sahabat kan akhirnya. Sekarang jadi sahabat sehingga dia menjadi penolak terhadap masuknya virus baru. Oleh karena jangan kecewa bapak-bapak yang sudah pernah terpapar, alhamdulillah kan yang penting sehat kembali. Nah sisa sehatnya ini mari manfaatkan untuk mengevaluasi amal kita, karena masih ada kesempatan. Nggih, diberi lagi kesempatan kan itu. Ngoten serius nggih. Nah, untuk selanjutnya kita teruskan minggu yang hadatan waqalatil yahudu lana itu. Ngapunten nggih, kula niki sami-sami belajar, monggo kita ngelmoni Islam itu. Oleh karena itu kalau panjenengan enak sebetulnya kalau sudah banyak ngerti itu, kok ngene ya, kok ngene. Jadi gak perlu gak perlu saling menilai ya. Marilah kita saling memantapkan amaliyah kita masing-masing. Monggo Pak, barangkali ada usul-usul, monggo ibu-ibu. Nah, itu. Jadi saya berharap kita ini rajin, makanya alhamdulillah kan kita ini tiap subuh ada Yai Salam Nawawi, ada Ustadz Nasir ya. Nah, saya berharap supaya semakin sempurna amaliyah kita ini, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah diberi anugerah sisa hidup double. Nah, kalau yang sudah terpapar berarti kan sisa hidup double, nggih. Ya itu. Karena ya mudah-mudahan yang lain jangan. Kalau gitu aku vaksin terpapar mawon enggak boleh, Pak nggih. Nah, kita ini cukup dengan vaksin RCT atau Sibotak, Sinovac atau AstraZeneca kan nggih. Monggo Pak kalau masih ada ya. Tujuh lapis nggih. Sip. Ya.
Ya, ini guyonan Pak. Kita ini gak usah mimpi di dalamnya, di emperannya saja sudah cukup lah. Kalau saya mimpinya itu begitu, gak usah kita menikmati yang dibayangkan. Nah, itu. Karena kita di emperannya saja sudah lumayan. Nah, yang penting jangan di pinggirnya antara surga neraka. Kan ada al-a'raf istilahnya tuh. Makanya orang-orang Mu'tazilah mempunyai pemahaman al-manzilah bainal manzilatain. Ada tempat di pinggiran surga yang kadang-kadang dapat angin dari neraka, yang kadang-kadang dapat angin dari surga. Makanya kan ada angin surga barangnya. Sebetulnya begini Pak. Jadi tahapan pemahaman kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan kita setelah mati itu ada 3 lapis pemahaman. Pemahaman pertama, memang kita itu digambarkan juga oleh kebahagiaan yang bersifat visual, fisik ya. Surga adanya tajri min tahtial anharu khalidina fiha. Tapi kalau sudah berbicara surga itu, ibu-ibu mesti protes. Karena apa? Kenapa bapak-bapak dijanjikan bidadari sementara ibu-ibu tidak pernah dijanjikan widodoro? Makanya sampai ada mubalik yang mengatakan pesta apa? Nah, nauzubillah sampai dengan masalah itu. Kalau itu satu pemahaman. Nah, kalau menurut ukuran tasawuf, Pak ya, surga itu hanya yang bersifat fisik visual, itu hanya gambaran untuk narik agar, karena tingkat pemahaman seseorang itu biasanya bertahap, harus diberi kepada hal-hal yang bersifat realitas. Makanya kemarin saya sudah memberi contoh kenapa dalam ilmu keislaman itu ada yang istilah bayani, irfani, dan burhani. Ketika kita dalam level bayan, al haqiqatu fil a'yan la fil adhan, ketika kita memahami kebenaran hanya berdasarkan basis realitas, basis eksperimen, basis empirik, nah itu taraf kita ini. Tetapi agama itu bukan pada taraf itu saja, masuk kepada level yang kedua. Surga itu kan kebahagiaan. Ukuran bahagia itu tidak bisa digambarkan dengan wujud apa. Coba panjenengan yang merasa bahagia, apakah makanan enak itu menjanjikan nikmat? Belum tentu. Apakah pakaian yang mewah itu menjadikan kita bahagia? Belum tentu. Wong sekelasnya siapa itu yang sekarang terjerat narkoba, pasangan orang kaya dengan artis, siapa? Ria Romadhoni sama suaminya, iya kan? Nah, oleh karena itu rumah, itu gambar rumah mewah, fasilitas istimewa. Tetapi kalau tidak masuk ke dalam tingkat kebahagiaan itu sifatnya ini abstrak, makanya kan digambarkan mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbin basyar. Nah, level yang ketiga, kebahagiaan itu cinta. Sebab orang bahagia itu indikatornya cinta. Orang kalau sudah cinta mesti tidak ada kalkulasi imbalan. Nah, ibadah kita kalau sudah pada level cinta itu tidak ada kalkulasi apakah jenengan pingin masuk surga, di dalamnya kamar yang nomor berapa, di emperannya model apa. Makanya muncullah nyanyi semacam yang bisa dijadikan wirid kan, ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatau wa ghafir dunubi fa innaka ghafiru dambil adimi. Pada intinya surga itu kan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan mau menempatkan di mana? Nah, orang cinta itu hujan, angin. Ayo coba jenengan ketika bercinta mesra dengan istri, itu kan? Kehujanan, kepanasan, dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak kan. Nah, itu Pak. Jadi
Sebetulnya, nah saya seneng dengan pemahaman konteks keagamaan yang masuk ke dalam dunia irfani, nanti ke dia burhani, itu level pemahamannya seperti itu. Maka dalam konsep itu surga itu sebetulnya Allah sendiri. Karena kita menyatakan wa ilaihil masir, kepada panjenengan kula Gusti tempat kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi surga itu sebetulnya dalam pemahaman akhirnya, endingnya yang menyatu dengan siapa yang tidak senang menyatu dengan yang dikasihi. Pada intinya panjenengan coba suami istri yang saling mencintai, pada intinya kan kemana saja, di mana saja kita selalu minimal di perasaannya kan itu. Waktu sebelum nikah fotonya ditaruh di dompet, ya kan. Tetapi setelah menikah menyatu di hati. Jadi itu Pak. Jadi jenengan jangan membayangkan, memang betul ada surga Firdaus, surga itu secara empiriknya diberi gambaran level kebahagiaan. Tapi puncaknya kebahagiaan sejati itu ada pada mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbin basar, yang tidak bisa dibayangkan oleh bagaimana nikmatnya yang dirasa, bagaimana nikmat yang dilihat, dan bagaimana indahnya yang dilihat, dan bagaimana merdunya yang didengarkan. Dan insya Allah nanti ayat-ayat itu dijelaskan oleh Gusti Allah nanti di belakang. Memang pada awalnya itu untuk memberi semangat. Oleh karena itu ngapunten, kenapa orang-orang tasawuf membagi level manusia itu pada tingkat awam, khos, dan khawasil khawas. Orang awam itu orang yang hanya bisa diiming-iming saja rajinnya itu. Ketika iming-iming tidak ada, atau ketika panjenengan ingin bertamu hanya ingin mendambakan suguhan dari tuan rumah. Tahu-tahu ketika bertamu suguhannya gak ada, apa jenengan mau marah-marah ke tuan rumah? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir